Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Putri Vivi Humaira, NIM FIK 11210009, mahasiswa Universitas Sains Islam Al-Mawaddah Warahmah. Tujuan saya membuat video ini untuk menyelesaikan tugas mata kuliah dasar-dasar promosi kesehatan mengenai bina suasana advokasi promosi kesehatan. Nah, dalam promosi kesehatan itu terdapat beberapa strategi. Salah satunya ada strategi Promkes dalam advokasi. Nah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan 5 subpokok pembahasan yang dimana ada pengertian dan prinsip advokasi dalam Promkes, tujuan advokasi dalam Promkes, pelaksanaan advokasi dalam Promkes, sasaran advokasi, dan langkah-langkah advokasi apa-apa saja yang terdiri dari 5 sub itu. Nah, langsung saja pada pembahasan yang pertama, yaitu pengertian dan prinsip advokasi. Sebenarnya berbicara tentang advokasi itu sangatlah berhubungan dengan yang namanya hukum, pengadilan, dan lain-lain sebagainya. Begitu juga dalam Promkes, advokat akan digunakan karena hal itu sejalan dengan misi advokat. Promosi kesehatan harus dapat membuat kondisi politik, ekonomi, sosial, lingkungan, dan perilaku menjadi menguntungkan bagi kesehatan. Kegiatan advokasi ini dilakukan terhadap para pengambil keputusan dari berbagai tingkat dan sektor terkait dengan kesehatan itu sendiri. Dan adapun tujuan kegiatan ini yaitu meyakinkan para pejabat, pembuat keputusan atau penentu kebijakan bahwa program kesehatan yang akan dilaksanakan tersebut penting atau urgen. Sasaran Promkes pada tahap ini merupakan sasaran tersier, yang dimana sasaran tersier itu yaitu para pembuat kebijakan politik yang berupa peraturan perundang-undangan di dalam bidang kesehatan. Dan advokasi itu adalah suatu strategi untuk mempengaruhi para pengambil keputusan, khususnya pada saat mereka menetapkan peraturan dan mengatur sumber daya dan mengambil keputusan-keputusan yang menyangkut halayak masyarakat. Nah, untuk dapat mengetahui atau lebih memahami apa itu advokat, maka terdapat beberapa penjelasan lagi, yang dimana secara harfiah, advokasi berarti pembelaan, sokongan, atau bantuan terhadap seseorang yang mempunyai permasalahan. Sedangkan menurut Johns Hopkins, advokasi adalah usaha untuk mempengaruhi kebijakan publik melalui bermacam-macam bentuk komunikasi persuasif. Dan adapun prinsip dari advokasi promosi kesehatan itu sendiri, yaitu prinsip dasar advokasi tidak hanya sekedar melakukan lobby politik, tetapi mencakup kegiatan persuasif, memberikan semangat, dan bahkan sampai memberikan pressure atau tekanan kepada para pemimpin institusi. Selanjutnya yaitu metode advokasi, yang dimana metode ini adalah cara atau teknik advokasi untuk mencapai tujuan. Yang pertama itu melalui lobby politik, political lobbying, yang dimana bentuk partisipasi politik yang mencakup usaha individu atau kelompok atau pemimpin politik dengan tujuan mempengaruhi keputusan tentang suatu masalah yang dapat menguntungkan sejumlah orang. Yang kedua adalah media, yang dimana media itu digunakan untuk mempengaruhi dan mendorong perubahan-perubahan kebijakan, yang dimana suara dan kepentingan masyarakat dapat disampaikan melalui media, sementara kebijakan yang dibuat oleh negara dapat diketahui dan dikontrol melalui media juga. Dan adapun metode advokasi yang ketiga itu seminar atau presentasi, dan yang terakhir itu diadakannya perkumpulan. Nah, selanjutnya terdapat 8 prinsip dasar advokasi. Yang pertama, penetapan tujuan advokasi, yang dimana ditetapkan tujuan advokasi itu sendiri. Yang kedua, pemanfaatan data dan riset untuk advokasi. Yang ketiga, identifikasi halayak sasaran. Yang selanjutnya, pengembangan dan penyampaian pesan advokasi. Kemudian membangun koalisi, membuat presentasi yang persuasif, penggalangan dana untuk advokasi, dan yang terakhir evaluasi upaya advokasi. Selanjutnya, pendekatan utama advokasi. Yang pertama, melibatkan para pemimpin, yang dimana para pembuat kebijakan-kebijakan. Yang kedua, bekerja dengan media massa, karena media itu digunakan untuk mempengaruhi, mendorong perubahan kebijakan. Selanjutnya yaitu membangun kemitraan, yang dimana hal ini strategi promosi
kesehatan yang dilakukan untuk melibatkan seluruh komponen masyarakat dalam pembangunan kesehatan agar tercapainya tujuan bersama, yaitu meningkatkan derajat kesehatan. Yang keempat yaitu memobilisasi massa, yang dimana tindakan pengarahan orang atau sumber daya secara serentak, baik itu individual, kelompok, organisasi, masyarakat, dapat mengembangkan kemampuannya untuk melaksanakan tugasnya secara efisien dan efektif. Yang terakhir yaitu membangun kapasitas. Nah, adapun tujuan advokasi dalam promosi kesehatan yaitu mempengaruhi para pengambil keputusan, khususnya yang menyangkut keputusan terhadap masyarakat itu sendiri. Dan ada juga secara mendetail yaitu tujuan advokasi itu sendiri. Yang pertama, komitmen politik. Dilakukannya komitmen politik agar kebijakan dapat dibuat dengan baik dan benar, artinya pekerjaan itu dipertanggungjawabkan hasilnya dan hendak sesuai dengan kesepakatan yang sudah digariskan atau sudah ditentukan. Yang kedua, mendapatkan dukungan kebijakan atau policy support. Mendapatkan dukungan kebijakan baik itu dari masyarakat, para pembuat kebijakan dan media sosial dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, mendapatkan penerimaan sosial. Dan yang terakhir, mendapatkan dukungan sistem atau sistem support. Kemudian, pelaksanaan advokasi dalam promosi kesehatan. Sumber daya yang utama dan yang akan menggunakan media maupun sarana atau kebijakan yang telah dibuat oleh para pembuat kebijakan, yaitu adalah sumber daya manusia. Sehingga pelaksanaan yang terlibat adalah petugas kesehatan yang bekerja dalam rumah sakit, puskesmas, balai kesehatan, dan lain-lain. Semua tenaga kesehatan di sini termasuk petugas medis maupun tenaga profesional. Tenaga khusus promosi kesehatan yaitu para pejabat fungsional, penyuluh kesehatan masyarakat. Nah, kemudian adapun sasaran advokasi dalam promosi kesehatan itu ada 5. Yang pertama, di rumah atau tempat tinggal, where we live, di mana kita tinggal. Yang kedua, di sekolah, where we learn, di mana kita belajar. Yang ketiga, di tempat kerja, where we work. Dan yang keempat, di tempat umum, where we play and do everything. Dan yang terakhir, di sarana kesehatan, where we get health service, di mana kita mendapatkan pelayanan kesehatan. Jadi, itulah kelima sasaran advokasi dalam promosi kesehatan, yaitu rumah, sekolah, tempat kerja, tempat umum, dan sarana kesehatan. Adapun materi yang terakhir yaitu langkah advokasi dalam promosi kesehatan. Yaitu adapun langkah pertama yaitu tahap persiapan, yang dimana tahap persiapan disiapkannya pertanyaan, disiapkan survei dari tempat tersebut, subjek informasi yang harus kita sampaikan, dan sama siapa kita melobi atau mengadvokasikan. Misalnya kita mengadvokasikannya kepada keluarga, siapa kepala keluarganya, atau di lingkungan, siapa RT, siapa RW-nya, dan lain sebagainya. Hal ini perlu disiapkan agar kita lebih siap untuk meyakinkan, untuk mengajak masyarakat agar kebijakan-kebijakan yang dibuat dapat diterapkan dengan baik. Dan adapun tahap yang kedua yaitu tahap pelaksanaan, yang dimana apa yang telah kita persiapkan barulah dilaksanakan, seperti menyampaikan informasi kepada sasaran atau masyarakat dan perlu. Nah, tahap yang ketiga itu tahap penilaian, yang dimana ketika kita sudah menyampaikan informasi pada sasaran dan telah mendapatkan rincian masalah-masalah atau keluhan-keluhan yang telah diberikan kepada masyarakat, ketidakbisaan untuk melaksanakan kebijakan tersebut yang terjadi pada suatu tempat. Kemudian kita cari prioritas masalah yang dapat kita selesaikan dengan cepat. Dan yang terakhir yaitu tahap evaluasi. Yang ini tahap yang paling penting. Misalkan ada beberapa hal yang tidak diterima oleh masyarakat. Pada tahap inilah kita harus mengetahui apakah cara penyampaian kita yang kurang baik atau informasi yang kita sampaikan itu tidak dapat dijangkau oleh masyarakat itu sendiri. Nah, pada tahap inilah untuk kita cari tahu apa yang sebenarnya menjadi kesenjangan bagi masyarakat untuk menerapkan kebijakan-kebijakan dalam promosi kesehatan. Baiklah teman-teman semua, itulah tadi materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik mawadatan warahmah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.